Segala puji bagi Allah yang mengkhususkan hamba itu pilihan. Caranya, cirinya, tandanya adalah dengan memberikan taufik. Taufik itu asal kata wafaqo. Wafaqo itu cocok, terpenuhi. Wafaqo itu kesesuaian. Allah ciptakan manusia buat apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Sudahlah Allah ciptakan orang. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Lalu Allah keluarkan cara supaya orang ini lahir, supaya hidup di dunia. Allah keluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian. Lalu aku berikan alat. Aku jadikan telinganya berfungsi mendengar. Dan aku jadikan matanya berfungsi melihat. Dan aku jadikan hatimu berfungsi untuk mengingat, menimbang, merenungkan, menelaah, menganalisa, tadabbur, tafakur, tasyakur. Sehingga kamu hatinya bisa baik dan kemudian bisa memutuskan dengan baik. Tujuan semua itu Allah buat, alat-alat tadi itu untuk apa sih? Tashkurun. La'allakum tashkurun. Supaya kamu bersyukur. Bersyukur dalam ayat ini, proses kejadian lahirnya manusia, ditarik dengan tujuan awal Allah menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti bersyukur maknanya ibadah. Paham gak? Jadi tujuan awalnya Allah ciptain manusia buat ibadah. Lalu kemudian Allah jadikan prosesnya. Allah berikan alatnya untuk difungsikan sebagaimana mestinya dan tidak boleh disalahgunakan. Tujuannya supaya bersyukur. Bersyukur artinya tadi. Beribadah itu. Nah maka cirinya, maksudnya daripada taufik adalah ada kecocokan kehendak Allah menciptakan manusia. Lalu setelah lahir manusia ini kok taat ibadah. Cocok ini. Seperti yang di awal aku maksud. Jadi artinya kalau ada orang yang telah dilahirkan lalu hidup tidak taat, tidak beriman kepada Allah. Ini nggak dapat taufik. Artinya nggak sesuai dengan versi pabriknya. Versi pabriknya itu supaya dia beribadah lalu dia tidak ibadah nih. Berarti nggak cocok. Lalu hidup semena-mena gitu. Nah itu berarti kalau seperti itu gimana? Nah tidak mendapatkan taufik. Maka ciri Allah memilih hambanya, cirinya nggak boleh dan kita juga nggak boleh menyatakan, mengakui bahwa saya mendapat taufik, saya mendapatkan hidayah. Itu nggak tahu karena cocok apa enggak saya dengan apa yang Allah kehendaki. Dalam bidang apa saja. Kalau ada kecocokan sama, oh benar yang Allah maksud ini dan saya ternyata menjadi sesuatu yang Allah maksud. Nah berarti cocok. Sesuai harapan kalau kita mah ya. Kalau Allah sesuai kehendaknya. Aku tuh nggak maksud bikin manusia tuh iseng gitu. Yang penting isi bumi dah daripada kosong. Bukan. Ada maksud. Sebab dari sekian juta sel sperma yang masuk ke rahim, ke kantung rahim itu banyak jutaan tapi yang keluar satu. Ada kembar 2, 3 dan seterusnya. Nah ketika keluar tuh ya kamu berarti amanah. Bahwa kamulah yang aku jadikan khalifah nanti untuk melestarikan kehidupan alam semesta. Kalau begitu berarti cocok namanya. Disebutlah orang mendapat taufik gitu. Mendapat petunjuk dari Allah. Dari situ dengan taufik itu Allah akan memberikan reward. Al-izzu wal fakhor. Wajar kalau Allah bilang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh-sungguh telah kami jadikan. Sungguh-sungguh telah kami jadikan, kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk kejadian. Artinya manusia itu makhluk yang paling sempurna. Bisa melampaui malaikat. Tapi ya bukan malaikat. Bahkan bisa lebih rendah daripada binatang, hewan. Tapi bukan hewan. Maka ada juga yang orang itu karakternya syaitonia. Cenderung setan gitu. Perilakunya, pikirannya, ucapannya, pendengarannya, semua perbuatannya disebut kesetanan.
Nah, artinya manusia itu punya unsur-unsur itu. Nah, maka ketika orang itu mulia, di sisi Allah derajatnya tinggi, ini pasti ada sesuatu. Kenapa? Oh, dia dapat taufik. Kok tahu dapat taufik dari mana? Yang berhak memilih ya Allah. Maka berterima kasihlah, segala puja bagi Allah yang telah menjadikan hamba-hambanya, mengkhususkan hamba-hambanya untuk dipilih. Apakah saya termasuk pilihan apa tidak? Lihat tandanya. Saya mendapatkan taufik apa tidak? Saya mendapatkan petunjuk apa tidak? Cocok apa enggak saya begini nih? Kalau saya begini Allah cocok nggak? Cocok berarti pas, berarti saya sesuai dengan kehendak Allah. Enggak cocok berarti saya kesetanan berarti. Oh, ini kemalaikatan. Oh, ini kehewanan, kebinatangan dan seterusnya. Unsur manusia itu ada semua. Jadi jelas kausalnya, sebab akibat ada. Kenapa begitu? Karena begini. Kalau kita lihat orang mulia kelihatannya secara zahir, tapi kita juga nggak tahu secara hakikatnya dia mulia apa tidak di sisi Allah. Maka itu penting belajar syariat supaya tahu secara syariat kemuliaan itu apa sih yang dibutuhkan sama orang hidup. Kalau orang kaya itu dimuliakan, ya karena hartanya. Kalau pejabat itu dimuliakan, dihormati, ya karena jabatannya. Setelah jabatannya habis, ya selesai. Setelah hartanya habis, ya selesai. Tidak ada lagi kemuliaan, tidak ada lagi kehormatan. Yang abadi kehormatan apa? Kemuliaan apa yang abadi? Nah, ketaatan, kesolehan, ilmu. Maka ketika Rasul mengatakan, aku tidak mewariskan. Sesungguhnya Rasulullah tidak mewariskan harta, tidak mewarisi tanah, tidak mewarisi harta. Tapi Rasul mewarisi ilmu. Nah, siapa yang mengambil warisan itu, maka dia sungguh telah mengambil warisanku yang terbesar. Kenapa harus iri dengan yang lain? Kenapa? Karena saya sudah mendapatkan warisan Rasul terbesar. Apa? Sanad, nasab, bukan. Tanahnya, hidungnya mirip Arab, matanya kayak orang Arab, pakaiannya orang Arab, gayanya kayak orang Arab, bukan. Warisan Rasul itu ilmu. Nah, siapa yang punya itu, berarti dia tuh mendapat warisan terbesarnya Rasul. Masa enggak bangga? Ya kalau cuma harta, ya Rasul cuma punya rumah 3 kali 4 meter. Terus Rasul punya apa? Sorban. Peninggalannya tongkat, pedang, mau diapain? Ya itu membuktikan bahwa ada zaman di masa Rasulullah hidup, dan itulah kehidupannya. Dibuktikan dengan sejarah. Kata Rasul, siapa yang mengambil ilmu, ya maka dia mengambil warisanku yang terbesar. Artinya pilihan. Khassa ala ibadihil akhyar. Khassa ibadahul akhyar. Allah pilih hamba-hambanya siapa yang mendapatkan warisan itu. Jadi dipilih. Lalu kita kepilih, masa nggak senang? Kan aneh. Ya Allah, saya kok dipilih ya? Emang apa sih amal baik saya? Sementara pilihan itu banyak. Nah, dipilihnya itu dilihat, ini ada hal yang baik apa tidak. Dalam hal ini berarti Allah memilih saya karena saya apa? Mungkin karena emak saya. Kenapa emaknya? Mungkin karena bapak saya. Kenapa bapaknya? Oh, mungkin karena dulu engkong-engkong saya apa? Makanya itulah orang tua kalau ditanya anaknya pengen jadi apa? Pengen jadi orang soleh. Pengen aja dulu. Jangan-jangan yang itu dicatat sama Allah lalu ditakdirkan anaknya atau cucunya menjadi soleh. Pengen jadi anak tuh kiai anaknya. Pengen anaknya tuh jadi ustadz yang alim, alama, yang ilmunya melaut gitu. Terus kemudian akhlaknya baik, jadi orang soleh dan bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Semua orang selalu bikin kuat kata-kata itu. Semoga sehat, panjang umur, berguna, lahir dalam keadaan normal, sehat walafiat. Lalu kemudian berguna, tercapai cita-cita, berbakti kepada orang tua, kepada agama, nusa, bangsa, dan negara. Tapi tidak dilakukan apa yang tadi diucapkan itu. Tidak sesuai dengan prakteknya, tidak sesuai dengan aplikasinya. Cuma diinstal, di-download dulu. Habis di-download, udah dibiarin, tidak diinstal. Ya artinya nggak berfungsi, Pak. Anak saya namanya bagus. Namanya bagus, artinya bagus. Nah, pokoknya mah itu ngambil dari nama ulama besar gitu. Tapi tidak disesuaikan dengan aplikasinya, tidak disesuaikan dengan tidak diinstal, tidak diisi anak itu otaknya, ilmunya, kesehariannya, pikirannya, karakternya tidak dididik. Ya jangan berharap.
Mau namanya bagus kayak apa juga.